Puji Tuhan, atas pertolongannya kita boleh lewatkan hari-hari kita dengan tidak kekurangan sesuatu sampai penghujung tahun ini. Walau COVID-19 masih mewabah di negara kita masih bisa berbakti kepada Tuhan melalui sarana yang ada. Patut kita naikkan puji kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus. Kita akan memulai persua doa pada sore hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih walau COVID-19 masih mewabah di negara kami. Kami bersyukur dan terima kasih kesempatan masih boleh berbakti pada Tuhan. Kami mau menyerahkan persua doa sore ini pada Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang ikut persetujuan doa ini. Ampuni dosa kami, sucikan kuduskan kami, berkati dengan kami, supaya kami boleh jadi juru doa yang kudus, memperkenan hati Tuhan. Khusus hamba-Mu, sucikan kuduskan, pakai lebih dulu mulut, beri salam berkat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh jadi berkat bagi setiap yang mendengar maupun hamba-Mu sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan acara ini dari awal akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama muji Tuhan, pujian kemurahan-Mu lebih dari itu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih. Berilah hati kerinduan seperti Daud merindukan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, pembaruan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menyelidiki hati kita, menguji hati kita. Lihatlah kita jalan yang benar, tidak jalan yang serong. Tuntunlah hidup kita berjalan yang kekal. Bapa, Kau mengasihi kami. Kau lahir dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Adanya kami semua negara kasih karena Tuhan. Dalam menyambut hari kelahiran-Mu, kami bersyukur dan terima kasih mengingatkan kami dengan firman-Mu. Kiranya firman-Mu punya kuasa seperti mata pisau bermata dua yang menerangi hati, membaharui hidup kami. Meteraikan firman-Mu, jenakkan dalam hidup kami. Supaya firman-Mu jadi pelita kakiku, terang jalanku. Hidup-hidup di dalam kebenaran firman-Mu, memancarkan kebenaran firman punya kasih Kristus untuk kasih sesama. Bila hidup kami, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Mulai masuk bulan Desember, banyak kegiatan untuk menyambut Natal. Mal-mal mulai menghiasi tempatnya dengan pajangan-pajangan yang bagus. Gereja-gereja mulai mempersiapkan untuk merayakan Natal. Banyak negara memperindah daerahnya dengan hiasan yang menarik. Sungguh bulan Desember adalah bulan yang penuh berkat untuk menyambut Natal. Apa arti Natal? Natal adalah kelahiran Juru Selamat datang ke dalam dunia. Mari kita baca Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23.
Demikian bunyinya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang kudus dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi yang berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya segenaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, berarti Allah beserta dengan kita. Kelahirannya sudah dinubuatkan sejak manusia jatuh dalam dosa, dan dinubuatkan kembali oleh Nabi Yesaya 2700 tahun yang lalu. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Dari sekarang sampai selama-lamanya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janjinya ya dan amin. Kita tidak tahu pasti tanggal lahir dan harinya bayi Yesus Kristus. Alkitab mencatatkan bahwa Yesus dilahirkan di tanah Yudea, di kota kecil Bethlehem namanya. Karena begitu besar Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia datang untuk mati menebus dosa kita dan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga untuk membenarkan kita. Lihat Roma 4:25. Apakah kita pernah merenungkan keselamatan yang kita peroleh dan bagaimana kita harus hidup dalam firman-Nya? Saudara-saudaraku, di bulan yang bahagia ini, apa kita rencana kita untuk merayakan kelahiran juru selamat ke dunia? Saya ajak saudara-saudaraku membaca kitab Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 23, 24. Ini permohonan Daud kepada Tuhan. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud tahu adanya dia karena kasih karena Tuhan. Dari remaja sebagai gembala domba, mengalahkan Goliat, sampai dia jadi raja karena penyertaan Tuhan. Dan Daud tahu dia seorang berdosa, sering berbuat dosa, hidup tidak sesuai firman Tuhan. Mengapa Daud masih diperkenan Tuhan? Karena Daud ada hati yang takut pada Tuhan, taat dan percaya firman Tuhan. Ada Roh Kudus tinggal dalam hatinya. Jika dia berbuat dosa, Roh Tuhan menegur dia. Daud peka suara Tuhan, mohon ampun dan bertobat. Tidak seperti Saul, waktu ditegur Tuhan, dia tetap mengeraskan hati dan tidak bertobat. Akhirnya Saul binasa. Akibat dosa, Daud seringkali mengalami masalah. Daud dalam doanya mohon Tuhan selalu selidiki hatinya dan ujilah supaya kenalah pikir-pikirannya. Apakah hatinya serong, dan mohon Tuhan tuntun ke jalan yang kekal. Karena Daud peka suara Tuhan dan taat perintahnya, firman Tuhan menjadi pelita kakinya dan terang jalannya. Mazmur 119:105. Maka Daud diberkenan Tuhan. Saudara-saudaraku, kita semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Adanya kita hari ini karena kasih karunia Tuhan. Kita ditebus oleh darahnya. Karena kebangkitannya kita dibenarkan.
kita dipilih menjadi anak-anaknya. Ada Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Apa kita punya hati seperti Daud yang peka suara Tuhan waktu kita ditegur dan bertobat? Sepanjang tahun ini, apakah hidup kita sesuai firman-Nya? Berapa banyak dosa kita lakukan dibanding kebenaran yang kita lakukan? Sebab sebagai anak-anak tebusannya, bagaimana kita harus hidup? Apa firman Tuhan menjadi pelita kakiku dan terang jalanku? Kalau ya, kita akan merasa malu dan menyesal. Sebab banyak dosa yang kita lakukan dibanding kebaikan yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, di bulan yang bahagia ini, seperti Mazmur mohon Tuhan, selidiki dan ujilah. Apakah jalanku serong? Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mohon ampun kepada Tuhan dan bertobat atas dosa yang kita sudah berbuat sengaja atau tidak. Mohon Tuhan memperbaharui hidup kita, sisa hidup yang Tuhan berikan makin hidup dan dalam kebenaran firman-Nya dan diberkenan Tuhan. Bagaimana tahu kita banyak berbuat dosa? Bacalah firman Tuhan setiap hari. Mohon Roh Kudus menerangi hati kita. Sebab firman Tuhan seperti cermin yang memantulkan perbuatan kita. Firman Tuhan seperti pisau bermata dua yang membelah hati kita. Kita lihat di Ibrani pasal 4 ayat 12-13. Sebab Tuhan Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada sesuatu makhluk yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab pada segala sesuatu telanjang terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kita, peka suaranya, mohon ampun bertobat, sebab Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Mari kita sama-sama baca Mazmur 103 ayat 8-14. Demikian bunyinya, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dan dari barat, demikian dijauhkannya dan daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Oleh sebab itu, jangan kita keraskan hati, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mohon ampun. Janji akan berjalan sesuai firman Tuhan, maka Tuhan akan membarui hidup kita senantiasa dalam kebenaran-Nya. Sebab Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Oleh sebab itu, seperti Daud mohon kepada Tuhan selalu hidup dalam kebenaran firman-Nya, kita juga mohon kepada Tuhan terus membarui hidup kita dengan taat perintah-Nya, supaya sisa hidup yang Tuhan berikan berjalan di jalan yang benar dan memancarkan kebenaran-Nya melalui hidup kita. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Sebagai penutup renungan sore ini, mari kita sama-sama baca Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Yohanes pasal 15 ayat 1-8, demikian bunyinya, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah yang pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah.
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan aku akan memberinya. Sebelum Tuhan Yesus menghadapi kematiannya, ia memberi nasihat kepada murid-muridnya dan memberi perintah baru bagi murid-muridnya untuk ditaati, yaitu hidup dalam kebenarannya dan buah banyak. Jikalau kamu di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kiranya permintaan Daud di kitab Mazmur 139, 23, 24 juga menjadi permintaan kita pada Tuhan, agar hidup kita selalu diperbarui oleh firman-Nya dan hidup dalam kebenarannya dan berbuah banyak, berbuah kebenarannya. Ada kasih Tuhan untuk mengasihi sesama, sehingga hidup kita boleh memancarkan kebenarannya, dan melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Hidup yang demikianlah kita persembahkan kepada Tuhan untuk menyambut kedatangannya. Selamat Natal, Immanuel, Tuhan berkati kita, beserta kita. Amin. Hari ini mari bersama-sama kita menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita akan terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih mengalami kelemahan tubuh ataupun dalam proses kesembuhan. Kita terus mendukung di dalam doa untuk Bapak Chandra Surya, untuk Ibu Suprapti, Bapak Heri Cahyanto. Kita juga terus berdoa untuk Ibu Isa, berdoa juga untuk Bapak Edi Suhartono, Jemaat Pos PI Donomulyo. Kita juga berdoa untuk proses kesembuhan daripada Ibu Yasin, Bapak Iswahyudi, Bapak Adi Gunawan, ataupun jemaat yang lainnya yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Ketika kita tahu bahwa mereka dalam kondisi lemah tubuh, mari bersama-sama kita doakan. Yang kedua, kita juga berdoa untuk kebutuhan jemaat kita hari lepas hari. Mungkin ada di antara jemaat kita yang sedang bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk kebutuhan kehidupan kesehariannya, bergumul untuk apapun yang hari ini Tuhan percayakan. Mari kita dukung dalam doa supaya semua tetap dikuatkan di dalam Tuhan dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita juga berdoa untuk majelis hamba Tuhan yang melayani, baik yang di Lawang maupun yang di Pos PI Donomulyo. Kita doakan semua para pelayan Tuhan supaya terus diberikan semangat dalam melayani, walaupun dalam masa-masa pandemi akan terus dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kehadirannya dalam situasi yang sulit ini tetap bisa menjadi berkat bagi sesama. Kita juga terus berdoa untuk pergumulan Pos PI Donomulyo. Kita doakan supaya apa yang dipergumulkan di hadapan Tuhan secara khusus untuk tempat ibadah yang permanen, kiranya Tuhan juga yang terus berkarya dan Tuhan juga yang akan menjawabnya. Kita juga terus berdoa untuk persiapan Natal di gereja kita dan juga di gereja-gereja yang lain di seluruh dunia ini. Kita terus dukung dalam doa. Dalam situasi yang sulit ini, biarlah semuanya bisa tetap merasakan akan kehadiran Kristus dalam kehidupannya, walaupun harus merayakan Natal dalam situasi yang berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada kemeriahan, tidak ada hal-hal yang biasanya kita lakukan, tapi hari ini kita harus ikut prihatin, tetapi tidak mengurangi akan makna Natal yang sebenarnya. Biarlah semua boleh mempersiapkan hati untuk bisa menyambut akan hari kelahiran Tuhan itu dengan sukacita.
Kita juga terus mendukung di dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Dalam situasi sulit ini kita terus berdoa untuk pemimpin negara, berdoa juga untuk penanganan daripada virus corona, kiranya Tuhan juga yang terus berkarya. Vaksin yang semua sedang merindukan itu, biarlah Tuhan juga yang akan memakai setiap orang-orang untuk bisa menyediakan semuanya dengan pertolongan Tuhan. Dan kita juga terus berdoa supaya seluruh masyarakat diberikan kesadaran untuk tetap menjaga akan protokol kesehatan, dan melaluinya kita juga bisa memberkati orang lain. Kita bisa menjaga diri, dan melalui kita menjaga diri, orang lain juga bisa meladani apa yang kita lakukan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk setiap pokok-pokok doa kita, dan melalui setiap doa-doa yang kita naikkan itu, kita rindu bahwa Tuhan yang akan mendengar dan Tuhan juga yang akan menjawab tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama membawa setiap pergumulan hidup kami, baik secara pribadi maupun secara berjemaat kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan hidup kami. Di kesempatan ini kami bersama-sama terus mendukung di dalam doa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami terus berdoa untuk Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cahyanto. Kami juga terus berdoa untuk Ibu Isa, Bapak Edi Suartono, Jemaat POSPI Donomulyo, dan kami juga berdoa untuk Ibu Yuli, adik daripada Ibu Toto. Kami juga berdoa untuk proses kesembuhan Bapak Iswahyudi, Ibu Yasin, Bapak Adi Gunawan, ataupun jemaat-jemaat yang lainnya yang hari ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolonglah supaya mereka semuanya terus dikuatkan oleh Tuhan, dan mereka semuanya juga akan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Satu hal yang kami tahu, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, dan melalui keluarga mereka akan terus diberikan sukacita menjalani hari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul, yang mencari pekerjaan. Tuhan, Kau yang memberikan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah dipercayakan dengan pekerjaan. Biarlah mereka semuanya juga diberikan hikmat di dalam mengelola setiap pekerjaan yang ada, dan mereka juga terus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Melaluinya berkat-berkat Tuhan boleh dilimpahkan. Bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk kehidupan mereka, mungkin anak sekolah, kehidupan keluarga, kehidupan apapun, kami percaya Tuhan Kau berkarya, dan Tuhan Kau yang akan terus menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada hari ini untuk jemaat-Mu, untuk majelis hamba Tuhan yang boleh melayani, baik yang di tempat ini, di Lawang maupun yang ada di Donomulyo. Kiranya Tuhan Kau yang terus memberikan kesatuan hati bagi kami semuanya, sehingga kami boleh bersama-sama fokus melayani Tuhan melalui apapun yang Tuhan boleh percayakan. Tuhan pakai setiap hamba-hamba-Mu, baik hamba Tuhan maupun majelis, untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui setiap pelayanan-pelayanan yang boleh dilakukan. Dan biarlah setiap hamba Tuhan majelis yang ada diberikan kesatuan hati di dalam mewujudkan kasih Tuhan melalui gereja yang Tuhan boleh percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk pergumulan POSPI Donomulyo, dalam pergumulannya untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Tuhan juga Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan tepat pada waktu bagi mereka. Ajarkan kepada jemaat-Mu yang ada di POSPI untuk terus bersabar dan terus memohon kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan Kau punya waktu tersendiri di dalam Engkau akan menjawab dan memberikan bagi jemaat-Mu yang ada di POSPI Donomulyo. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada hari ini untuk bangsa dan negara kami. Kami terus memohon kepada Tuhan untuk pemimpin negara kami. Kiranya diberikan hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kesulitan, tantangan yang dihadapi, biarlah semuanya boleh dihadapi bersama dengan Tuhan. Kami berdoa juga untuk para medis yang sampai hari ini juga terus berjuang melawan virus corona. Kiranya Tuhan juga yang menolong mereka, diberikan keteguhan hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dijaga dilindungi oleh Tuhan. Dan berdoa untuk para pasien, kiranya Tuhan juga terus memimpin, memberikan kesembuhan, sehingga melaluinya nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan kami juga terus berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami. Tuhan Kau yang berkarya, Tuhan Kau yang mampu memulihkan bangsa kami. Dan biarlah melalui setiap pergumulan-pergumulan yang ada, melalui setiap tantangan-tantangan yang ada,
menjadikan kami setiap anak-anak-Mu yang ada di negeri ini, kami boleh bersama-sama bersatu hati membawa bangsa ini hanya kepada Engkau saja. Karena kami tahu Bapa, Engkau yang mampu memulihkan bangsa kami dari segala pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Engkau mengasihi negeri kami, dan tepat pada waktunya kami percaya Tuhan Engkau yang akan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati juga untuk persiapan Natal bagi gereja-gereja, baik di tempat kami maupun di tempat-tempat yang lainnya. Walaupun kami harus merayakan Natal dalam situasi dan suasana yang berbeda karena pandemi, tetapi biarlah itu semuanya tidak menyurutkan semangat kami untuk kami boleh menyambut akan kelahiran-Mu itu dengan sukacita. Karena makna yang sebenarnya dari kelahiran Kristus adalah bukan kemeriahan, bukan pesta, tetapi itu semuanya adalah tanda di mana kasih Allah boleh dinyatakan. Kami orang-orang yang berdosa yang seharusnya mendapatkan hukuman, kami mendapatkan penebusan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami manusia yang berdosa ini. Kami percaya bahwa Tuhan Kau terus pakai hidup kami, setiap anak-anak-Mu, untuk kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seruan doa kami percayakan hanya kepada Tuhan. Masing-masing jemaat Tuhan dimanapun berada, dalam pergumulan yang dihadapi, baik secara pribadi maupun dalam keluarga masing-masing, kami percaya Tuhan Engkau hadir, dan kami percaya Tuhan Engkau mampu menolong setiap jemaat Tuhan. Ajar kami untuk berharap, berserah dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri persekutuan doa kita hari ini, dan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus kiranya terus menolong dan memimpin hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya Kristus datang yang kedua kali. Amin. Demikian persekutuan doa kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya di tempat masing-masing. Tetap bersemangat, jaga kesehatan, dan tetap bersukacita. Tuhan Yesus beserta dengan kita semuanya.